Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga selalu sehat ya. Dan yang pastinya selalu semangat meskipun belajar di rumah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, hari ini kita belajar tema 3, yaitu tokoh dan penemuannya. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anak, tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Mari simak. Penemuan jam mekanik. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum petunjuk menit. Nah, kemudian mendapat perkembangan lagi pada tahun 1920, ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Anak-anak, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Kira-kira kenapa ya? Karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Kemudian, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya yaitu sebagai petunjuk waktu. Nah, jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Nah, ini dia cerita Siti, akan Ibu bacakan. Anak-anak dengarkan ya. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6:45 menit. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00 atau jam 2 siang ya. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, apakah anak-anak di sini sudah ada yang seperti Siti, disiplin dan tepat waktu? Semoga dan Ibu harap kalian juga bisa mencontoh apa yang Siti lakukan. Dari teks bacaan yang sudah Ibu bacakan tadi, kira-kira hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Yaitu mengatur kegiatannya dengan teratur. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, tentu ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena Siti ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu supaya kegiatannya tertata dengan rapi. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Manfaatnya, dia itu tidak pernah terlambat datang ke sekolah, tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas, sehingga nilainya bagus dan terus meningkat, dan yang pastinya tidak dapat sanksi ya.
Kemudian, menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Oh, tentu iya. Karena sebagai pelajar Siti telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar karena sebagai pelajar Siti telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Karena hal itu wajib demi mencapai cita-cita. Anak-anak, berangkat ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Dan siapa saja sih yang dirugikan jika kita tidak tepat waktu? Nah, anak-anak bisa simak ya pembahasan dari Ibu. Yang pertama, jika kalian mengumpulkan tugas tepat waktu, hal ini termasuk kewajiban karena merupakan peraturan atau tata tertib sekolah yang harus ditaati. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi dan yang pastinya nilai sikap kalian itu kurang ya. Kemudian yang dirugikan adalah diri kita sendiri dan orang tua pasti ya, karena orang tua yang menyekolahkan kalian, harusnya kalian harus bisa disiplin. Kemudian jika kita datang ke sekolah tepat waktu, hal ini juga merupakan kewajiban karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Jika dilanggar akan ketinggalan pelajaran, kemudian nilai tugas akan dikurangi, mendapatkan sanksi juga, dan tugas akan menumpuk. Yang dirugikan adalah siapa? Diri kita tentunya dan orang tua. Nah, anak-anak, tulislah contoh-contoh kewajibanmu baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Ibu contohkan satu ya, nanti kalian cari sendiri. Yang pertama, kewajiban kalian di rumah adalah belajar. Di sekolah juga sama ya, belajar. Kemudian datang tepat waktu juga itu merupakan kewajiban. Di masyarakat, mengikuti kegiatan kerja bakti. Nah, silakan kalian cari 4 lagi, masing-masing 4 nomor ya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Anak-anak, mari kita dengarkan dan pelajari lagu Maryam Tomong. Selamat mendengarkan dan Ibu harap kalian harus hafal lagu ini ya. Nanti Ibu akan tes kalian satu persatu di depan kelas. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran untuk hari ini. Semoga video yang Ibu buat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.